menyampaikan demo itu masalah furu, perbedaan pendapat. Itu kok masih ada yang ngeyel ijma, kesepakatan. Siapa yang sepakat? Dari awal manhaj, ini madhabnya generasi salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu madhabnya memberontak semua. Baru setelah itu enggak berontak, Pak. Tapi 3 generasi ini madhabnya memberontak semua. Ada beberapa yang tidak memberontak tapi kecil, kebanyakan semuanya berpendapat wajib untuk memberontak atau melawan penguasa yang zalim. Ini madhab 3 generasi pertama. Siapa saja itu? Kalau yang pertama ya jelas Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dua-duanya jelas seperti itu, melawan Ali bin Abi Thalib. Kemudian karena memandang ada kedoliman. Kemudian yang selanjutnya dilanjutkan generasi tabi'in. Siapa? Hasan al-Basri. Ketika itu umat Islam ya, Hasan al-Basri bersama para hafidh Quran yang jumlahnya sangat banyak, ribuan, mereka berperang melawan seorang pemimpinnya bernama Hajjaj bin Yusuf. Ya, enggak ada ulama yang berani komentar Khawarij begitu. Enggak ada, Pak. Karena memang ini madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian bahkan lebih dari itu, beberapa ulama menyampaikan pemberontak terbaik sepanjang masa itu adalah ashabul harrati wal jamajim, yaitu mereka yang memberontak di wilayah Harrah dan wilayah Jamajim. Jadi dulu Hajjaj bin Yusuf itu masuk ke wilayah kota Madinah, Pak. Di Madinah itu ada wilayah yang namanya Harrah. Di situ Masya Allah umat Islam banyak yang ditahan, hartanya dijarah, mereka melawan. Nah, kata para ulama, mereka ini adalah pemberontak yang paling mulia di muka bumi ini, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus masa tabi'ut tabi'in, Abu Hanifah mengatakan disunahkan memberontak kepada pemimpin yang dolim. Abu Hanifah ahlu sunnah enggak? Ahlu sunnah banget begitu. Masa Abu Hanifah gini kita mau bilang Khawarij gara-gara menyuruh? Mengatakan sunnah, Pak, hukumnya sunnah untuk memberontak seperti itu. Imam Malik jelas, Imam Malik juga mendukung, ya. Kita mendukung yang adil. Kalau yang adil yang berontak, kita dukung yang berontak. Kalau yang adil pemimpin, kita dukung pemimpin. Begitu kan ya. Jadi dalam hal ini saya perhatikan banyak orang yang gampang sekali mengatakan, terutama ngutip pendapat Imam Nawawi, bahwasanya masalah melawan penguasa yang dolim itu termasuk ijma, tidak diperbolehkan. Saya sampaikan itu bohong. Imam Nawawi kalau bilang ijma itu kadang tidak menggunakan istilah syar'i, Pak, tapi pakai ijma dalam artian kebanyakan ulama. Seperti itu ya. Banyak ulama kita menggunakan istilah ijma. Makanya Imam Ahmad berkomentar, manidda'al ijma faqad kadzaba. Siapa yang main klaim ijma sepihak, maka dia telah bohong. Itu ijma bodong bahasa kita ya, atau ijma hoax. Ijma'an, enggak ijma' beneran. Kalau ijma' yang syar'i, ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ya, ba'da asrin nubuwah fi amrin minal umur, fi asrin minal usur ala amrin minal umur, sebagaimana definisi usul fikihnya, kesepakatan seluruh ulama setelah Nabi terhadap suatu masalah di suatu masa, maka tidak pernah ada ceritanya yang mengharamkan melawan penguasa zalim. Ya, jadi tidak ada satupun. Makanya saya sampaikan, saya kutipkan di antara ulama yang menegaskan tidak ada ijma. Yang pertama Abu Bakar Al-Jassos, madhab Hanafi. Abu Bakar Ibnul Arabi, madhab Maliki. Kemudian ulama yang lain Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau dengan tegas menyatakan bohong yang bilang ada ijma. Ya. Kemudian untuk ulama-ulama yang lainnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kurang sunnah apa coba? Bahkan termasuk Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin, beliau menulis buku fikih tebal, ada 6 jilid. Di situ ringkesan dan tahqiq madhab Syafi'i, artinya madhab Syafi'i yang sudah diketok palu, Pak, di situ. Ya, dalam kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi mengatakan persoalan memberontak kepada atau melawan penguasa yang dolim itu minal masail al-furu'iyah ad-dhanniyah, persoalan beda pendapat. Jadi nggak ada ulama yang bilang itu nggak beda pendapat itu nanti saya jelaskan siapa mereka. Jadi ini penting. Jadi para ulama menyatakan dengan tegas ini beda pendapat. Ya, sehingga kalau kita melihat saudara-saudara kita yang mau demo
biarkan, jangan divonis macam-macam. Kalau seandainya kita nggak pengen demo, ya udah kita ikutin pendapat kita tanpa perlu menjelek-jelekkan, apalagi menggelari dengan gelar-gelar berbahaya. Mengatakan khawarij itu hampir mirip dengan mengatakan kafir loh Pak. Ya, hampir mirip karena Imam Bukhari mengatakan khawarij itu kafir. Maka mengatakan khawarij hampir sama dengan mengatakan kafir. Maka di sini bukan hanya itu, bahkan madhab Saudi Arabia, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, berarti putranya Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kitab Ijabatu Ahli Sunnati wal Jamaah, beliau ditanya hukum berontak kepada penguasa zalim. Beliau mengatakan hadhihi minal masail al-furu'iyah ad-dhanniyah. Masalah ini beda pendapat. Itu Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau beliau bilang begitu, otomatis bapaknya begitu dan seluruh ulama Najd, ulama Saudi juga begitu, dijamin begitu. Nah, kalau berubah itu ya berarti itu sudah kena paham-paham yang lain. Tapi kalau secara asli dakwah Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan memberontak kepada penguasa zalim termasuk masalah perbedaan pendapat, boleh atau tidaknya beda pendapat, sehingga nggak usah ngotot-ngototan masalah ini. Jamaah sekalian, barakallahu fikum, saya ingin menyampaikan hal seperti ini. Tujuannya apa? Kadang ada manusia-manusia yang dengan begitu sombong, angkuh, dan juga ya meremehkan orang lain, mengatakan bahwa melawan penguasa itu termasuk tindakan yang kategorinya tindakan khawarij, ya, aliran sesat. Menurut dia juga itu termasuk keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak, sama sekali enggak. Ya, itu perbedaan pendapat, tidak ada masalah. Itu. Bahkan Imam Ahmad pun kalau melihat demonstran komentarnya apa, Pak? Imam Ahmad melihat orang demo, bukan hanya demo, zaman dulu nggak ada demo begini Pak, ini mah demo damai ini. Kalau zaman dulu demo mesti masing-masing bawa pedang, bawa pisau, atau mungkin bawa tombak. Nggak ada demo dulu itu pakai ya nekat cuma modal badan doang, nggak ada, mesti bawa senjata. Imam Ahmad komentarnya apa? Ada sahabatnya Imam Ahmad namanya Ahmad ibnu Nasr al-Khuzai. Dia ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Katsir menyebutkan dia termasuk min a'lami sunnah, termasuk ulama sunnah. Tapi dia memimpin gerakan demo melawan Al-Ma'mun. Apa komentar Imam Ahmad melihat orang demo? Rahimahullah, semoga Allah merahmati orang itu. Ma'askhahu anjadat nafsahu lillah. Alangkah mulianya orang itu, dia mempersembahkan nyawanya lillahi ta'ala. Coba, itu Imam Ahmad loh, ngelihat orang demo aja komentarnya begitu. Ini riwayat dari Imam Abu Ya'la. Jadi dalam hal ini jangan sampai kita semuanya dipengaruhi. Pendapat masalah melawan penguasa zalim itu ada dua, ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Adapun hadis wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, walaupun pemimpinmu itu memukul punggungmu dan juga mengambil hartamu, katanya kan kita disuruh taat walaupun pemimpin itu. Para ulama sepakat itu bukan hadis, itu tambahan dari perawi, ya. Makanya ulama menyatakan itu termasuk mursal. Bahkan ulama ya salafi dari Yaman, beliau Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i menyampaikan bahwa ziyadatun dhaifah, tambahan kata walaupun memukulmu, walaupun mengambil hartamu, itu tambahan lemah. Itu ulama salafi dari Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Jadi sebenarnya dalam hal ini yang bikin runyam ketidakjujuran dan tidak muraqabahnya para ulama. Kenapa nggak jujur aja disampaikan ke masyarakat, biar masyarakat kita ini paham, mengerti, jangan sampai dipecah belah. Kalau dua pendapat kan nggak ada masalah Pak, ya. Yang tidak melakukan ya mendoakan yang terbaik, namanya juga saudara kok, orang nggak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang melakukan juga begitu, tidak akan mengejek yang tidak melakukan. Orang itu beda pendapat dalam hal ini. Barakallahu fikum. Maka dari situlah bisa kita simpulkan orang-orang yang ngotot bahwasanya orang yang demo itu termasuk penganut aliran sesat dan itu termasuk keluar dari Ahlussunnah, ada dua kemungkinan. Dia bodoh, berarti kemungkinan nggak bisa baca Arab, kemungkinan dia belum pernah ngaji, belum pernah menyelesaikan kitab matan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia kemungkinan besar belum pernah mengaji kepada para ulama salaf. Yang kedua, kemungkinan besar dia membohongi umat Islam.
lam. Siapa yang bisa baca kitab Arab, saya yakin mesti ketemu Pak pendapat yang menyatakan boleh melawan penguasa dolim. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin hawariyun. Setiap nabi punya pembela. Ya, seperti itu. Kemudian Nabi menyampaikan, wasatakunul umaro. Nanti kalian akan dipimpin setelahku, nanti aku kalau mati yang mimpin kalian adalah para amir, para pemimpin. Ta'rifunahum wa tunkirunahum. Kalian benar-benar tahu betul siapa mereka dan kalian memang benar-benar tahu betul juga mereka itu melakukan kemungkaran. Kata Rasul, faman jahadahum, ya. Faman jahadahum, barang siapa yang memerangi mereka binafsihi fahuwa mu'min, dengan jiwanya maka dia mukmin. Wa man jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, siapa yang melawan mereka dengan tangannya maka dia mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi, siapa yang melawan mereka dengan lisannya juga mukmin. Siapa yang melawan mereka dengan hatinya juga mukmin. Walaysa wara'a dzalika habbata khardalin min iman, siapa yang tidak melakukan perlawanan maka tidak ada iman dalam hatinya. Jadi kalau ada pemimpin dolim, kewajiban kita melawan dengan ya tangan, kalau nggak mampu melawan dengan kata-kata, kalau nggak mampu batin, jengkel, dongkol. Melihat orang dolim kok malah seneng jingkrak-jingkrak, bermasalah berarti iman kita. Ya, jadi ini hadis ini riwayat Imam Muslim, kok nggak pernah disampaikan? Ya wallahu alam, makanya yang bisa baca Arab kalau nggak nyampaikan beginian, berarti dia bodohin umat. Seperti itu. Ini jelas Pak, kita yang bisa baca kitab fikih itu semuanya pasti ngerti. Ini masalah beda pendapat. Jadi mekanisme amar ma'ruf nahi mungkar. Ini perlu saya sampaikan mungkin berkaitan dengan masalah muraqabah. Banyak ulama itu nggak takut sama Allah Pak. Banyak ulama itu yang nggak takut pada Allah. Makanya kita semuanya berhati-hati dalam hal ini. Kita berusaha kalau ada sebuah pendapat kita bingung, kita tahan dulu. Ya, kalau yakin benar silakan diikuti, kalau yakin salah juga silakan ditolak, tapi kalau ragu maka ditahan terlebih dahulu, jangan hanya manut. Kalau orang beralasan, tapi saya nggak setuju demo karena demo itu dampaknya jelek, rusuh. Ya jelaskan, hukum asal demo boleh, tapi kalau rusuh nggak boleh, gitu aja kan selesai juga. Ya. Kalau seandainya bilang, tapi dampak demo itu nggak ada ceritanya demo berhasil bahagia, bla 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 bla. Rata-rata selama perjalanan sejarah semuanya adalah berakhir berdarah-darah dan juga nestapa. Ya kita sampaikan hukum aslinya dulu. Yang jelas hukum demonya itu adalah boleh, begitu loh ya. Nanti kalau dampak selanjutnya ya kita bahas bagaimana persoalan poligami. Yang sukses poligami banyak nggak Pak? Banyak. Banyak yang gagal apa yang sukses? Banyak ya pokoknya banyak begitulah, entah yang sukses apa yang gagal. Tapi bukan berarti terus poligami langsung kita haramkan, karena memang itu syariat, biarkan aja seperti itu. Sehingga nanti dalam hal ini kita bisa lebih bijaksana menyikapinya. Persoalan ini sekali lagi saya menasihati pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, ini beda pendapat Pak. Yang melarang karena alasan keamanan dan menjaga darah kaum muslimin saya setuju. Dia yang mengatakan nggak boleh memberontak karena demi menjaga keamanan dan darah kaum muslimin, saya dukung, saya setuju. Tapi kalau melarang karena menganggap itu khawarij, jelas ini pembodohan publik. Siapa yang ngerti Arab, insya Allah dia bisa membaca dengan ya hati yang jernih. Jadi disitulah ya mungkin kita disadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir zaman itu banyak duat ala abwabi jahannam, banyak dai ngajak manusia masuk neraka jahanam. Kan otomatis ngajaknya enggak, yuk jamaah sekalian besok masuk neraka jahanam. Kan enggak begitu kan ya? Ya pakai dalil lah masuk nerakanya. Ya pakai Quran sunnah, kalau perlu pakai dalil dari ulama salaf. Tapi nanti masuk jahanam. Begitu caranya. Bukan kok terus ngajak monggo ya sama-sama masuk jahanam, bukan begitu. Enggak ada yang mau ikut. Tapi kalau seandainya pakai Al-Quran sunnah, pakai ya dalil ijma, pakai qiyas, saya yakin itu nanti bakal banyak pengikut yang bisa diajak masuk jahanam. Berhati-hati. Pokoknya jujur aja, kalau ada pendapat, beda pendapat, bilang aja beda. Kalau memang nggak ada, bilang aja nggak ada. Kan gampang ya, ulama itu tugasnya begitu aja Pak. Supaya nanti nggak ada masalah. Ibnu Taimiyah kalau beliau lagi berada di wilayah Syam, beliau itu sholat, ya pakai madhabnya beliau, Hambali. Begitu sampai di Baghdad, madhab Syafi'i, ya pakai madhab
Syafi'i, karena memang madhab Syafi'i juga masyhur di kalangan ulama. Beliau kalau di Syam ngimamin sholat gak pakai basmalah, sampai di Baghdad pakai bismillah keras. Ya biasa, memang itu beda pendapat. Beda pendapat kan perlu disampaikan ke umat biar umat ini cerdas, mendapatkan pencerahan. Jangan sampai umat ini jadi bodoh dan tengkar terus gara-gara masalah-masalah seperti itu. Masalah ru'yatul hilal, beda pendapat biasa aja. Yang patokannya hilal satu seluruh dunia, silahkan wahdatul matlaq. Mau yang pakai ikhtilaful matoliq, silahkan. Setiap negara punya matlaq sendiri-sendiri juga silahkan. Orang itu beda pendapat di kalangan ulama, tidak jadi masalah. Yang bikin masalah itu yaitu tadi ulama-ulama yang nggak jujur, mereka main klaim sepihak seolah-olah nggak ada pandangan yang lain. Padahal sebenarnya sangat masyhur. Jadi ulama-ulama yang membolehkan untuk melawan penguasa dolim itu jumlahnya bukan hanya banyak, tapi segambreng, begitu ya. Saking banyaknya.